Shalom, shalom Bapak Ibu yang terkasih, yang di rumah apa kabarnya? Luar biasa ya, amin. Mari saya undang kita untuk berdiri, kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, hidup itu tentang bagaimana kita memilih yang baik apa yang buruk. Berapa banyak yang mau memilih yang berjalan bersama Tuhan? Itulah jalan yang terbaik buat kita, amin. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri keselamatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui segala dosaku, maka Kau adalah setia lagi. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang salah. tak mau hidup bagi dunia ini. Tak mau ku hidup bagi dunia ini. Jangan kompromi ya, dosa tetap dosa. Tak ingin laku dan hanya sukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntutan dan firman-Mu yang telah beri.
duduk saudaraku. Oh Tuhan, sungguh luar biasa. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Amin. Tuhan Yesus kita tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yang tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, saudara. Kuasanya, setianya tidak pernah berubah. Dan satu hal, saudara, kasih Tuhan itu mengubah setiap kita. Amin. Kasih Tuhan itu luar biasa, saudara. Mengubahkan hidup kita. Apapun keadaan kita, saudara. Jika kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan, Tuhan sanggup mengubah apapun keadaan kita. Terima kasih. Amin, saudara. Percaya, saudara, bahwa rencana Tuhan Amin. sungguh indah di dalam hidup kita. Yes. Tuhan sangat baik. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kora la mataya shikara baba. Kirama koya shikara baba. Haleluya. Koya shikara bara bara rabu. Bawa pujianmu, bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Oh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekati, dan Kau dekat. oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, ya, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh sungguh indah Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat Tuhan, Dan Kau dekat. oh Kau dekat Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaan. oh sungguh mulia,
indah. Mari bangkit berdiri saudaraku, katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, ya. terlalu dalam. Oh, Ramadaya, Ramadaya, Sikira, Ramadaya, Shira, Ramadaya, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak tersalah. Ya, sungguh indah Tuhan.
batau tu yasi Shida bara bakoro Sheketa patu bakoro putu putu bayasi tata patu tu di Tikinde hakara moko tu yasi. Satia tu 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 nyasi ke Wata puku ke yasi ke Hoko ne hekala Wotia 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 si Wata anorete Hone itu merita kuku yasi syaka, kari Sukura bayasi Hina na 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 na. Yesi kita ada taya bo Hira Kita bara bara raba bara. ya syukur ya kata bore te ya syukur Yesi kena tara auto yesi kana yesi Hopi te abo yesi kata ba yesi kata bata 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 yesi kana syukur yesi kana ba yesi gabuku yesi kana ya yesi Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Yesus. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan
Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami dimerdekakan, kami dibebaskan. Kami menghidupi kehidupan yang penuh. Kami memperoleh hidup yang kekal, pengampunan dosa, kepastian keselamatan, kerajaan 1000 tahun, hidup yang kekal, langit baru dan bumi baru. Kami bersyukur ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali dan terima kasih buat worship team. Saudara-saudara telah menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah di awal, yang sebetulnya khotbah saya diringkas dalam 3 menit pertama. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang mendukakan hatimu. Ya, itu khotbah itu diringkas dalam 3 menit saja selesai. Jadi kalau saudara mau mengingat khotbah ini, saudara pulang lalu hafal lagu tadi. Ya, oke, ini adalah bulan kemerdekaan dan sepanjang bulan ini saudara akan mendengar firman Tuhan atau belajar firman Tuhan bersama-sama tentang kemerdekaan Kristen. Kita ada tamu dan nanti tamu akan berkhotbah di sesi yang ketiga. Teman saya dari Jakarta, beliau sudah kebaktian pagi dan mungkin sedang sarapan pagi. Oke. Mari kita baca ayat ini sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dari mulai ayat 31, saudara sebetulnya baca konteks ayat itu. Dan dari situ kita belajar tentang kemerdekaan Kristen. Apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan Kristen? Itu yang sangat mendasar, sangat substansi, sangat fundamental, sangat esensi adalah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Amin. Itu yang paling penting dari semua hal yang bisa saya syukuri kepada Tuhan setiap hari adalah saya selalu bersyukur bahwa Yesus mati di salib untuk membebaskan hidup saya. Itu adalah rasa syukur. Ketika saya bersyukur mengenai hal itu, hati saya luar biasa, sangat berbunga-bunga kepada Tuhan. Adalah ketika Yesus mati di salib dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ya. Akar segala persoalan hidup manusia itu apa, saudara? Dosa. Alkitab menyebutkan dengan jelas bahwa akar semua persoalan, apakah persoalan keuangan, apakah itu masalah hubungan-hubungan, apakah itu masalah kehancuran pernikahan, apakah itu masalah hutang, masalah apapun itu saudara, akar asal muasal persoalan ini adalah dosa. Dan kita selalu mendengar kata-kata bijak yang mengatakan selesaikan semuanya dari akar. Say yes. Selesaikan masalah itu dari akar. Jangan benahi ujung-ujungnya, tidak selesai. Harus dibenahi dari akar. Persoalan manusia itu bukan yang mendasar, itu bukan masalah kelaparan, bukan masalah krisis, bukan masalah terorisme, bukan masalah COVID-19. Akar persoalan manusia itu adalah dosa. Dan kalau mau beres dalam urusan uang, beres urusan hutang, beres urusan pernikahan, beres semua hubungan, beres semua masalah kesehatan, bereskan dari akar, yaitu dosa. Tidak semua demam adalah demam berdarah, setuju? Demam adalah indikasi terjadi infeksi. Dan infeksi itu ada banyak macam infeksi. Demam berdarah, demam gejalanya. Tipe
Tipes, demam gejalanya. COVID, demam gejalanya. Semua penyakit yang ada hubungannya dengan infeksi pasti demam, pasti panas. Tetapi tidak semua demam adalah demam berdarah. Dokter harus memeriksa darahnya di lab untuk menemukan apa? Akar masalahnya. Ada obat untuk demam berdarah sendiri, obat untuk tipes sendiri, obat COVID itu banyak sekali macamnya. Jadi sekali lagi selesaikan dari akar. Saya menonton sebuah pidato dari Presiden Joko Widodo. Beliau mengatakan, saya baru bertemu dengan pemimpin negara-negara G7. Saya bertemu dengan IMF, saya bertemu dengan Bank Dunia. Lalu Presiden bertanya, kira-kira dunia ini mau kemana? Saudara bisa cari pidatonya beliau dan menemukan pidato itu. Lalu mereka mengatakan tahun ini, tahun 2023 adalah tahun yang sulit. Negara-negara di dunia bukan saja mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, tetapi anjlok. Dan satu negara di dunia saja, perang kemarin Rusia dan Ukraina aja itu berdampak saudara. Karena dia itu menghasilkan gandum, pengekspor terbesar juga gas. Dan itu menyebabkan negara-negara Eropa berteriak-teriak. Itu yang menyebabkan minyak goreng naik. Walaupun naik sampai di langit, saudara tetap beli minyak goreng. Karena saya sudah coba goreng ikan dengan air, ternyata ikannya renang. Selesaikan dari akar persoalan. Dan saya ada kabar yang sangat baik, tidak saya tulis ayatnya, tetapi ayat ini benar-benar menjawab setiap pertanyaan saya tentang kedatangan Tuhan di awan-awan. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 2, Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan meluputkan engkau dari pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di atas bumi. Dengar saudara lah. Saudara mau percaya mau enggak, Tuhan tetap datang. Tuhan tidak perlu menyesuaikan schedule-nya dengan kesiapan saudara. Oke? Say yes, amen. Tuhan enggak tunggu, Mbak Dery belum siap nih, tunggu aku tunda 1 hari lagi, enggak. Saudara percaya enggak percaya, mau siap mau enggak siap, Tuhan akan datang tepat waktu seperti yang direncanakan oleh Bapa. Jadi saudara lihat ayat itu dalam Wahyu pasal 3 ayat 10, itu konteksnya sedang berbicara tentang pencobaan yang menimpa seluruh dunia. Itu merujuk kepada 7 tahun masa kesusahan besar. Karena itu akan berdampak kepada seluruh dunia. Konteksnya itu adalah tentang kedatangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri lewat Wahyu itu mengatakan 2 hal ini yang membuat engkau aman. Engkau menuruti firman-Ku. Engkau tekun menantikan Aku. Say yes. Amin. Aku akan melindungi engkau. Saya bertanya, apakah Tuhan akan datang tahun depan? Tapi presiden mengatakan tahun depan. Presiden tanya, lalu tahun depan gimana? Dan mereka, saya ngomong ini pemimpin-pemimpin yang menentukan kondisi perekonomian dunia. Ini bukan sekadar seorang bankir, seorang pemilik bank, bukan saudara. Bukan sekadar seorang menteri keuangan. Ini orang-orang besar dunia yang menentukan, yang bisa memprediksi situasi dunia yang berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi. Dan presiden mengatakan berapa ratus juta orang saat ini sudah berada dalam kondisi lapar. Itu keadaan real terkini. Tapi Tuhan berjanji dia akan melindungi engkau. Say yes. Saya tidak hanya memberikan sebuah retorika yang saudara senang di sini, pulang di rumah gak ada apa-apa ya. Saya sampaikan kebenaran ini. Bagaimana cara Tuhan melindungi saudara? 1, dia angkat saudara pergi. Yang kedua, kalau saudara gak pergi pun, Tuhan punya segala cara untuk memelihara saudara di masa gelap.
Artinya bahwa masa gelap itu pasti datang. Sudah di depan pintu. Kalau hidupmu gelap, nyalakan lampu. Kalau masih gelap, periksa token listriknya. Selesaikan masalah saudara dari akar. Oke? Aku tidak mau kompromi. Kalau saudara melihat pohon itu, di Jawa ada pohon yang paling rindang, namanya pohon beringin atau pohon ringin. Dan orang Jawa tidak berani menebang pohon ringin, benar enggak? Karena akeh demitnya, begitulah kepercayaan orang. Jadi pohon besar kemudian dikasih baju, ya. Saya pernah tanya kepada orang Bali, apa artinya pohon dikasih selimut itu? Yang kotak-kotak itu artinya pohon itu ada yang nunggu. Dan pohon-pohon besar itu kalau saudara tebang pohon ringin, tumbuh lagi enggak? Tumbuh karena dia ada akar, betul? Tapi kalau saudara kerat akar ringin, come on, bangun Bapak Ibu, sayang kalau enggak nikmati firman Tuhan ini. Bangun ya. Kerat akarnya, tunggu kering itu pohon. Sekali lagi katakan, selesaikan masalah dari akar. Semua akar masalah adalah, apa artinya? Kamu benar-benar merdeka. Yang pertama dalam ayat itu jelas dia berbicara tentang merdeka dari dosa. Ya, konteksnya itu mereka bilangin kami gak pernah jadi hamba siapa-siapa. Lalu Yesus mengatakan kalau orang berbuat dosa dia adalah hamba dosa. Jadi kemerdekaan Kristen itu secara esensi adalah dimerdekakan dari dosa. Artinya ikatan, akar, racun, rantai dosa itu hancur. Katakan hancur. Begitu saudara bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akarnya, rantainya, racunnya, kuasanya itu hancur Pak, hancur Bu. Artinya apa? Dia tidak bisa menguasai saya. Oke, nggak bisa menguasai kita. Artinya dosa masih ada dalam dunia, masih ada? Ada dong ya. Dosa masih ada dalam dunia, masih menggoda, masih dong. Tapi tidak berkuasa lagi. Say yes? Artinya dia nggak bisa mengendalikan saya. Dia nggak bisa menjerat saya. Dia tidak bisa menyeret saya ke dalam dosa. Banyak tahun yang lalu, pada waktu satu malam minggu saya dapat sebuah pesan singkat. Ada orang mau memberikan persepuluhannya tapi pesannya begini. Bu, saya mau menyerahkan persepuluhan saya tetapi saya boleh enggak separohnya saya ingin berikan kepada Bu Sarah. Jawabnya apa? Ayo. Apa? Are you sure? Ya, saudara jawab tidak. Saya bilang enggak. Diserahkan ke gereja, saudara tahu besok pagi. Itu karena gede sekali itu saudara ya. Itu bukan di amplop lagi, ditaleni, ada meja di pojok sana dekat jalan ke pintu itu. Itu orang naruh tumpukan uang di situ, dihitung mungkin 25 atau 30 juta. Coba kalau saya bilangin boleh, saya dapat separohnya. Godaan mah ada, tapi dia tidak bisa menyeret saya lagi. Saya bisa mengatakan no way, saya bisa katakan tidak. Itu maksudnya ya. Dia tidak berbuat dosa adalah pilihan bebas. Oke, amin. Dia sudah tidak mengendalikan kita. Itu sama seperti ular. Semua ular itu ada bisanya. Ada yang bisanya sangat jahat seperti kobra, seperti anaconda. Come on, saudara bisa mati beberapa saat begitu dipatuk oleh ular berbisa, anaconda atau kobra. Tapi ular kobra, anaconda yang bisanya sudah dicabut, mau dia belit saudara, dia patuk saudara berulang-ulang, tidak akan melukai saudara. Do you understand? Amin. Dosa sudah lumpuh. Dosa kehilangan pengaruh atas hidup saudara sebagai orang percaya dan atas hidup saya. Kita dapat memilih untuk berdosa atau tidak berdosa. Ada solusi untuk dosa yaitu Yesus. Gini ceritanya. Saudara kemudian berkata, kalau aku berbuat dosa tak sadar.
Saya balik bertanya, orang tak sadar itu adalah orang pingsan. Saya kira semuanya terjadi adalah melibatkan kesadaran kita dan pilihan kita. Oke ya, saya mengantarkan Kristi setiap hari ke sekolahnya di Jogonalan. Jadi saya pakai mobil. Sebelum lampu merah itu ada, ini sekolah ada yang di Kodim itu. Kalau saya naik dari situ saya bablas, saya bisa keluar. Ada ruang, ada jalan, mungkin masuk satu mobil cukup. Jadi tapi kalau saya terus ada lampu merah. Dan lampu merah itu ada panah ke kanan, kalau dia datang merah. Sampai yang kiri itu hijau berkali-kali, merah ini belum ganti hijau. Akhirnya kan saya kan males gitu ya, tunggunya kok kelamaan ya. Akhirnya saya satu hari, saya tak coba. Saya lihat jalan di situ, saya nyelonong zrrrt. Nyaris saudara, ekor mobil nyaris disikat sama bis. Saya bilang, oh Tuhan, Tuhan Yesus. Saya bilang, Pak, sorry ya, nggak ngulang lagi. Saudara dengar saya, kalau saudara naik jalan tol, saudara ada di jalan tol, kecepatan maksimum berapa? 80? 80 ya, kilometer per jam. Saudara lari 120, saudara kecelakaan. Tuhan gimana sih, aku udah berdoa. Kan aku tadi udah berdoa, tapi kamu juga melanggar. Do you understand? Ku tak ingin kompromi. Semuanya adalah pilihan. Kita pertama merdeka dari perbudakan dosa. Sejak hari itu saya lewatnya di lampu merah. Tunggu your westband daripada resiko ngelanggar. Ya. Merdeka untuk hidup dalam firman. Nih. Ayat 31-nya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dengar ya, bukan orang Yahudi loh ya. Orang Yahudi yang percaya. Artinya orang-orang Yahudi yang sudah menerima Yesus. Iya kan, yang percaya termasuk murid-muridnya. Karena banyak orang Yahudi tidak percaya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Jadi kita kemerdekaan Kristen itu ibu adalah dimerdekakan untuk hidup dalam firman. Katakan firman. Jadi kita dimerdekakan di sana untuk bisa hidup sesuai firman. Kita baca ini ya, 1, 2, 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bilang tidak berat. Sebab kalau orang mencintai, dia akan melakukan apapun, tidak terpaksa. Kalau engkau mencintai Tuhan, semua perintahnya tidak berat. Tidak ada yang berat. Amin. Dari seluruh Alkitab, saudara menemukan ada yang sangat berat untuk saudara? Kalau saudara bilang berat, Alkitab mengatakan tidak berat. Siapa yang benar? Tidak berat. Jokowi mengatakan tahun depan gelap. Tapi saya bilang bagus. Karena itu adalah saatnya. Seperti Yesaya mengatakan bangkitlah. Jadilah terang. Karena kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Jadi kita hidup memang itu real fakta. Tapi kita tidak hidup berdasarkan fakta di lapangan. Kita hidup berdasarkan firman. Firman berkata tidak berat. Tidak berat. Bersandar kepada firman. Kenapa perempuan itu mudah terhanyut dengan kata-kata dari buaya darat? Karena perempuan menyadari manfaatnya lidah buaya. Taruhlah keyakinanmu di dalam perkataan Tuhan. Hiduplah dari firman. Jangan hidup dari pikiran sendiri, hiduplah dari firman. Waktu saya dengar pidato itu, saya bilang siap, ready. Kita akan lihat
Siapa yang akan gelap? Kalau kita hidup sesuai perkataan Tuhan, kita justru menjadi terang. Bangun. Amin. Benar. Ini tantangan loh. Tapi bagi mereka yang ada nyalinya. Waktu saudara dengar tahun 2024 gelap, saudara langsung pikir apa? Kudu hati-hati. Saya bilang yes, ini saatnya. Kita lihat siapa yang bangkit, siapa yang tidur. Kalau kita pegang firman, kita bangkit menjadi terang. Tapi kalau kita pegang kata-kata orang, kita tidur, kita enggak bangun-bangun. Perintahnya tidak berat. Kemerdekaan Kristen itu merdeka untuk menjadi murid. Ya. Balik lagi ke Yohanes pasal 8 ayat 31 32. Kita baca 1 2 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu benar adalah murid kalau kamu menyimpan perkataanku. Di gereja itu sebetulnya banyak pengikut apa banyak murid? Murid itu beda dengan pengikut. Suatu hari ada orang yang datang kepada Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, aku mau mengikut engkau. Lalu Yesus jawab apa? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia nggak punya tempat. Artinya apa? Jadi murid itu harus siap bayar harga. Jadi murid itu tidak murah. Beda antara murid dan pengikut. Baca lagi. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Waktu Yesus ada di dunia ribuan, di mana ada Yesus ribuan orang datang. Dan Yesus mengatakan, kamu tuh memang aku tahu karena ada roti kan, kamu ikut, karena ada mujizat kamu ikut. Jadi orang lain bilang, aku mau mengikut engkau tapi izinkan aku berpamitan kepada orang tuaku dulu. Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang sudah siap membajak, menoleh ke belakang enggak layak. Siapa yang mau mengikut Yesus, ia harus, seorang murid tidak bisa melebihi gurunya, tetapi murid yang menyelesaikan semua didikan akan menjadi seperti guru. Kita akan menjadi seperti guru kita yaitu Yesus. Ketika kita mau diajar dan menyelesaikan semua pelajaran. Murid mau diajar. Sebab itu daftarkan diri saudara untuk ikut SOM. Pengikut gak mau belajar. Murid saja yang mau belajar. Amin. Pengikut itu kebanyakan modusnya. Ada makanan datang, ada yang dikunyah datang, ikut, ada pesta ikut. Tapi kalau dikasih tantangan enggak. Murid itu berkomitmen, tapi pengikut tidak ada komitmennya. Murid itu komitmen, pengikut seringkali banyak modusnya. Waktu Yesus berbicara dan berkata, sebab tubuhku benar-benar adalah makanan dan darahku benar-benar adalah minuman. Apa yang terjadi? Semua orang pergi. Dan hanya tinggal beberapa. Lalu Yesus bilang kepada mereka, kamu gak pergi juga. Lalu Petrus mengatakan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara lihat bedanya antara pengikut dan murid. Murid itu komitmen, murid itu mengambil resiko, murid itu siap bayar harga. Pengikut ikut kalau ada yang dikunyah, kalau ada sesuatu yang menguntungkan dia akan ikut. Yesus tidak cari pengikut, ia mencari murid. Amin. Dan murid akan memuridkan orang lain. Saya beritahu kepada orang yang tadi pagi kirim pesan ke saya, puji Tuhan hari ini ulang tahun saya yang ke-60. Saya balas puji Tuhan. Saya bilang Pak, saya beritahu ya, layanilah Tuhan dan engkau akan berumur panjang. Tidak ada amin. Karena itu adalah alasan yang paling mendasar. Mau hidup lama buat apa? Kalau saya memenangkan jiwa itu seperti Bu. Seperti doping.
Selama saya melayani Tuhan itu energinya luar biasa. Alasan untuk hidup itu kuat sekali. Setiap ada jiwa dimenangkan, itu seperti saya menerima, itu melebihi saudara minum imbus. Ya. Itu energi yang masuk dalam saya itu besar sekali. Makanya setiap hari yang saya cari adalah bagaimana caranya bisa memenangkan seseorang kepada Kristus. Bagaimana menceritakan Yesus kepada mereka. Ya. Kemerdekaan Kristen itu adalah saudara menang atas dunia. Say yes. Amin. Apa maksudnya? Kita sering mengutip ayat ini bukan? Mari kita baca. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yang pertama, dalam dunia kamu menderita. Siapa yang tidak pernah menderita dalam dunia? Angkat tangan. Tidak pernah. Siapa yang pernah menderita dalam dunia? Ya, cuman 3 orang, yang lainnya abstain. Dalam dunia kamu bisa menderita, kamu diputus pacar saja kamu menderita, ya nggak bisa tidur. Ya. Saudara tahu kenapa masalah Brigadir J itu berlarut-larut dan muter-muter nggak selesai? Karena ada akarnya yang belum diketemukan. Akarnya apa tuh? Ya dosa. Jangan selesaikan masalah dengan masalah. Jangan seperti Daud setelah berzina dia cari akal. Panggil Uria pulang. Lalu dia kasih Uria minum sampai mabuk berat. Dia bilang pulang tidur dengan istrimu. Enggak berhasil, kirim lagi. Dia bilang kepada Yoab, taruh paling depan. Kalau perang mengamuk tinggalkan dia. Kalau ada yang ngaku itu udah selesai perkara itu, masalahnya nggak ada yang ngaku. Akarnya itu masih disimpan. Saya ngikutin itu seperti sinetron drama Korea saudara ya. Tiap hari itu ada episode. Saya liatin di mana-mana dan saya ngikuti saudara tahu. Setiap hari saya doakan mereka yang ada dalam lingkaran situasi itu. Karena mereka semua itu anak-anak Tuhan toh. Ya ada. Yang mati, yang masih hidup, yang nembak mereka itu semua. Jadi saya sebut mereka semua, saya bilang, oh alah, jeruk makan jeruk, iki piye. Doain saudara, saya doakan pengacaranya, saya doakan Kapolri. Kapolri juga anak Tuhan guys. Kita harus doakan dia karena kasus ini mempertaruhkan kredibilitas beliau. Doakan, nonton lalu doakan. Kamu sudah ini penting, makanya tadi saya bilang akarnya diberesin ini. Saudara dapat ini. Apa maksudnya saudara mengalahkan dunia? Saudara menang atas setiap persoalan yang saudara hadapi. Tidak ada amin. Sebut saja persoalan saudara apa? Masalah uang, masalah hutang, masalah kemiskinan, gak punya uang, masalah hubungan-hubungan yang hancur, masalah apa saja. 30 tahun kurang beberapa bulan lagi. Saya melayani Tuhan dan saya sudah menghadapi masalah-masalah besar. Baik dengan gereja, dengan diri saya sendiri, dengan keluarga sendiri. Saya sudah buktikan bahwa saya selalu menang atas masalah itu. Sakit penyakitkah apakah apa saja. Saudara dimerdekakan supaya saudara punya power di dalam diri saudara untuk mengalahkan setiap kesulitan, setiap masalah. Saudara tidak akan bunuh diri, saudara tidak akan sakit jiwa, saudara tidak akan gila. Saudara pasti menang atas setiap persoalan. Karena Yesus sudah menang dan Yesus memberikan kita kemenangan. Beliau katakan, Paulus katakan kalau kita menjadi satu dalam kematiannya, kita juga menjadi satu dalam kebangkitannya. Kematiannya apa? Yaitu mati bagi dosa itu. Satu hari saya berteriak kepada Tuhan keras-keras. Tempat saya berteriak di situ. Karena orang gak dengar. Jauh kan dari pemukiman. Kalau di rumah gak bisa teriak-teriak. Ya, nanti orang kira saya sama Pak Daniel bertengkar ya. Jadi saya berteriak pada Tuhan, Tuhan, ini bukan diri saya. Saya merasa saya tidak menjadi diri saya. Waktu
sudah bukan punya saya ini nggak punya waktu. Sampai saya ulang tahun tanggal 17 pas hari Minggu. Saya nggak bisa keluar untuk makan dengan keluarga saya. Karena semua kami melayani dari pagi sampai sore. Kapan saja orang menghubungi saya, apa tengah malam, apa pagi. Saya nggak ada waktu. Tuhan, saya tidak punya harga diri. Karena walaupun saya disakiti, dilukai, dimaki-maki, saya tidak bisa membalas. Jadi itu bukan saya. Saya kira semua kita kalau dilukai balas dong ya. Balas. Jadi saya bukan saya Tuhan. Tuhan, bahkan uang bukan punya saya. Karena walaupun seandainya saya punya cukup uang untuk membeli sesuatu yang mahal dan bagus, tapi saya tidak punya kemampuan untuk mengenakannya sementara ada jemaat yang kesulitan beli beras. Bisakah saya memakai cincin berlian yang berkilau-kilau seperti Hotman Paris Hotapea dan duduk di antara kumpulan jemaat yang beli beras? Nggak bisa itu. Bayar uang sekolah anak nggak bisa, itu bisa nggak? Saya nggak bisa Tuhan, saya nggak bisa, ini bukan diri saya Tuhan, ini bukan diri saya Tuhan, aku tahu ini bukan aku nggak bisa, bagaimana aku berbuat jahat, sedangkan Tuhan yang baik hidup di dalam saya. Lalu saya dengar firman Tuhan itu Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, langsung cool, adem. Manusia daging saya berteriak minta keadilan. Manusia daging berteriak membela hak, menuntut hak. Tapi manusia roh mengatakan hidupku bukan aku lagi. Hampir 30 tahun saya baru akhirnya tahu bahwa hidupku memang bukan aku. Tapi Yesus. Dan itu cukup cool. Langsung tenang. Menang atas setiap persoalan hidup. Dan saya kasih tahu dengan singkat rahasia. Saudara menjadi pemenang kehidupan, ya. Catat baik-baik, ya. Kita lewati ayat ini. Dan gambar ini saudara segera paham, ini ceritanya tentang orang Israel berperang melawan orang Amalek. Keluaran pasal 17, saudara temukan konteksnya ada di sana. Dan saudara tahu bahwa Tuhan Allah memerintahkan orang Israel untuk menumpas Amalek. Turun-temurun Amalek harus dihapus. Tidak akan pernah muncul satu bangsa dengan sebutan bangsa Amalek lagi. Nanti kalau saudara googling untuk menemukan alasan kenapa Amalek harus ditumpas. Perintahnya itu sudah jelas, tumpas. Lalu Musa katakan, Yosua pergi perang, saya akan naik di gunung membawa tongkat Allah. Saya pergi dengan Harun dan Hur. Lalu pergilah mereka ke sana. Lalu firman Tuhan mencatat, lalu terjadilah ketika Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tapi waktu Musa menurunkan tangan, lebih kuatlah Amalek. Saudara kalau melihat apakah Musa itu mempunyai telepon seluler? Enggak ada. Apakah dia memberikan kode-kode rahasia? Enggak ada. Tapi itu terjadi dan akhirnya Yoab bisa melihat kok kalau Musa turun tangan kalah, kalau angkat tangan. Nah, ini saudara rahasia saudara menang atas dunia. Oke ya. Siapa yang masih punya banyak hutang, saudara bisa bebas hutang. Tidak ada amin. Saudara bisa hidup tanpa hutang. Bisa. Siapa yang masalah-masalah keuangan yang pas-pasan, saudara bisa hidup kelimpahan. Bisa enggak? Bisa. Sangat bisa. Saudara pelajari rahasia ini. Ini sebetulnya saya yakin ditunjukkan sebuah ilustrasi. Karena tidak ada korelasinya sama sekali. Tidak ditulis angkat tangan itu berdoakah? Angkat tangan itu apakah? Awe-awe atau apa? Enggak saudara. Tapi lihat ilustrasi ini memberikan kita sebuah gambaran. Yang pertama, bahwa kemenangan itu ditentukan iman saudara kepada firman. Cuman satu orang saja yang amin. Kemenangan saudara atas persoalan itu adalah tergantung pada iman saudara yang mempercayai Tuhan itu loh. Karena Tuhan bilang bawa tongkat Allah di tanganmu. Musa pergi. Yoab pergi berperang. Kalah. Kalah menang. Kalah menang. Kalah menang. Bingung kan?
Saudara sudah menerima firman, saya bilang ini pesan Tuhan. Saya buka toko yang baru, saya buka usaha ini. Lalu saudara buka, menangga, kalangga, malah pening. Santai aja saudara, memang layaknya kalau buka usaha baru itu saudara pusing karena memang pembukaan itu judulnya opening. Jadi ada peningnya. Saudara bilang aku dengar suara Tuhan. Waktu aku berdoa, waktu aku berbahasa lidah kemudian muncul suara Tuhan. Ya, saudara datang di kebaktian pengurapan Rabu kemarin, Rabunya ya. Cilinda memberi kita ilustrasi. Rumahnya jauh sekali dari kereta, sama saya lebih dekat stasiun ya. Tapi tidak pernah, memang kalau tidak pernah mendengar masuk akal ya, karena rumahnya jauh. Saya lebih dekat, saya juga nggak dengar Bu. Tapi kalau tengah malam saat semua orang tidur, saya dengar. Gluduk. Itu jelas sekali. Saya mau cerita apa ke saudara? Saudara harus belajar rahasia ini. Duduk dan dengar. Bilang sebelahnya, kamu tuh duduk kok dengar. Saya, saudara suami istri, ya duduk berdampingan, kepalanya hitam sama-sama. Sudah puluhan tahun menikah, saya tanya Bu Arini, masih salah paham bisa enggak? Bisa enggak Bu? Bisa banget. Malah enggak henti-hentinya. Lah kenapa? Bilang suaminya, kamu duduk saya tak omong. Ada enggak saat-saat duduk saya? Kalau saya punya cerita, mau cerita kepada Daniel, lalu saya bilang, aku mau ngomong. Aku baru pendahuluan, terus dia jalan lewat gini. Rasanya. Terus dia bilang, apa kamu mau ngomong apa? Enggak jadi. Karena aku pengen dia duduk dulu, aku ngomong dulu. Ini beritanya bisa berita bagus, bisa sesuatu yang seru. Saya pengen dia duduk dan dia memusatkan perhatian dan dia bilangin, apa Tommy? Tapi waktu aku ngomong pendahuluan dia sudah jalan. Jadi berita baik ini saya tidak jadi ngomong. Apa kamu ngomong apa tadi? Enggak jadi. Kalau suamimu bangun pagi-pagi cari kopi bilang dia duduk. Kalau istrimu bangun pagi-pagi colokin beras nasi rice cooker bilang duduk Bu, duduk dulu. Dengar. Say yes. Dengar dulu, kuncinya itu adalah bisa mendengar, ya. Saudara beriman bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Saya kalau jadi Musa aku pengen tinggalin tongkatnya loh lari turun. Karena Musa itu kalau dia ngomong satu kata, Musa itu selalu menyampaikan apa yang berasal dari Tuhan. Mungkin Yosua bilang ini gimana nih? Kayaknya mereka butuh Musa dan Harun deh. Harun kayaknya harus mempersembahkan korban. Sepertinya kita harus ada kebaktian puji-pujian, penyembahan seperti tadi dan memberikan kesempatan Roh Kudus bekerja. Lalu ada bahasa roh, lalu ada yang menafsirkan. Kita sepertinya perlu dengar Tuhan. Sepertinya Musa harus ditelepon segera turun. Musa juga mungkin kalau itu saya sudah penasaran. Tak tinggal tongkatnya tak turun. Apa sih yang terjadi? Tapi dia tetap bersandar bahwa Tuhan pegang kendali. Westo, tak angkat. Walaupun gak ada hubungannya. Tuhan suruh angkat tongkatnya. Wes angkat. Nih turun. Saudara kadang banyak orang Kristen kalau dia merasa kalau dia mutung dengan Tuhan. Terus kayak anak kecil. Mau minta es krim terus gosok-gosok kakinya di lantai. Terus walaupun dia lagi pilek mamanya ya udah terpaksa lah ini es krim. Saudara kita gak bisa gitu dengan Tuhan. Saudara lihat ilustrasi itu. Begitu tangan saudara turun kalah. Tangan diangkat menang. Tangan saudara harus tetap diangkat. Kemenangan saudara atas apapun terletak di tangan yang diangkat ke surga. Amin. Amin. Tangan saudara terhubung, terangkat. Hubungan yang intens dengan Tuhan, terhubung. Saudara akan selalu memelihara kebiasaan worship, baik atau tidak baik waktunya. Saudara tetap mencari firman-Nya, walaupun saudara baca kayak baca koran, gak ada apa-apa yang masuk ke dalam hati saudara. Saudara baca silsilah aja, hari ini bacaan saya di pasal ini kok isinya silsilah, si anak beranak ini, si ini beranak ini, beranak ini. Apa sih berkat yang saya dapat? Berkat yang saya dapat adalah beranak yang banyak-banyak ya. Kayak seperti gak dapat sesuatu, baca saja. Karena kemenangan itu ditentukan oleh tangan yang terangkat. Tuhan pegang kendali. Tuhan tetap pegang kendali.
Sudah harus percaya Tuhan pegang kendali. Hubungan yang intens. Tuhan berkata kepada Marta, cuman satu saja. Nomor satu itu adalah cuma satu. Nomor satu apakah ada dua? Satu A, satu B kayak kelas gitu? Enggak ada saudara. Number one is one. Nomor satu itu cuma satu. Oke ya. Kalau yang dua ya nomor dua. Tiga, juara tiga ya nomor tiga. Runner up ya juara empat. Dan seterusnya. Hubungan. Kemenangan saudara, dengar ya. Ini penting ya. Bukan karena besarnya dukungan. Saudara mengeluh, kurang aku tidak disupport oleh orang tua. Aku ini mulai dari nol. Gak ada modal. Coba kalau aku jadi kayak anaknya Deddy Corbuzier. Kan gampang. Saudara lihat kemenangan itu bukan besarnya dukungan tentara, bukan. Sebesar apapun kalah kok. Cuman ditentukan dengan naik turun tangannya. Bukan karena strategi. Bukan. Bukan juga karena amunisi. Kalah. Tapi karena hubungan dengan Tuhan. Orang Israel sampai sekarang ini terkenal dengan strateginya yang tidak bisa dijebak, tidak bisa ditebak loh saudara. Kalau strategi perang sampai hari ini orang Yahudi itu hebat. Waktu mereka mengalahkan, malah ceritanya tekan kono ya. Seru sih ya kan, waktu saudara di Alkitab mereka tentara Aram memerangi mereka, mereka bilang, oh Tuhannya orang Israel itu Tuhan gunung. Jadi kita berperang di daratan, di lembah, mesti menang. Saudara tahu, omongannya raja itu di tempat tidur, dikasih tahu oleh roh Tuhan kepada Elia. Elia bilang ngomong ke raja, dia ngomong begini. Sampai Raja Aram kan marah sekali, dia bilang, siapa ini yang bocor mulut ya? Enggak ada. Lalu kemudian penasihatnya bilang, enggak. Tapi itu nabi yang namanya Elia. Elia itu yang mendengar omonganmu di tempat tidurmu itu loh. Sudah ngerti cara menyelesaikan masalah-masalah keuangan? Cara bebas dari hutang piutang? Saudara percaya Tuhan tahu caranya? Kalau saya berdoa untuk orang yang ditagih hutang online ya berkali-kali. Saya bilang, dalam nama Yesus hentikan mereka di luar rumahnya. Dalam nama Yesus semua intimidasi aku batalkan. Tidak boleh mengintimidasi. Nagih ya nagih, gak boleh datang di rumahnya. Boleh kan, saya bilang gitu. Tunggu sampai dia bisa bayar. Boleh kan? Iya. Saya bilangin intimidasi teror keluar dari rumahnya. Gak boleh 200 meter dari rumahnya. Gak boleh masuk rumahnya. Kamu boleh nagih, gak boleh datang di rumahnya. Setiap kali saya urusan doanya untuk orang-orang yang terjebak online itu. Dan saya lihat sejauh ini mereka luput. Boleh nagih, tapi gak boleh mengancam, ada undang-undangnya. Ya kan? Gak boleh mengintimidasi anak-anaknya. Di HP saya sering masuk tagihan hutangnya orang lain dimasukkan ke saya. Ya. Tapi saya gak jawab. Dia bilangin, ini penipu, ini gini belum bayar hutang. Jadi nomor Anda dijaminkan. Saya nggak mau jawab. Kalau jawab kan nanti kesel kan gitu ya. Nggak jawab aja. Saudara adalah pemenang kehidupan. Saudara pasti menang. Biarpun dunia gelap. Saudara siap-siap. Pertanyaan saya. Yang dikatakan gelap. Apakah kita akan sungguh-sungguh masuk masa itu? Tapi menurut ajaran gereja sidang jemaat Allah, gereja akan diangkat sebelum masa itu. Yang di Wahyu 3 ayat 10. Tapi kalau enggak, Tuhan janji ia akan melindungi engkau. Amin. Caranya melindungi gimana? Enggak usah tanya caranya. Caranya itu selalu ajaib. Kalau Tuhan tidak menolong engkau seperti cara yang engkau kehendaki, berarti itu bukan cara yang Dia inginkan. Loh kenapa bukankah itu baik? Kalau Tuhan tidak tolong engkau menurut cara yang baik yang engkau rancangkan, maka itu berarti Tuhan punya cara yang lebih baik. Karena Tuhan tidak punya yang lain kecuali terbaik untukmu. Kita ini punya anak-anak selalu mau kasih yang terbaik. Toh? Amin ya. Amin. Anak saya selalu, mah punya uang gak? Mah punya uang gak? Yang besar yang laki-laki. Soalnya hidup di Jakarta itu mahal Pak ya. Jadi 6 hari transfer. Mah punya uang gak?
Saya jawab, selama Yesus duduk di tahtanya, selama itu mama akan tetap punya uang. Tidak bergantung kepada bank dunia atau IMF. Tapi selama Yesus memegang kendali, duduk di tahtanya, selama waktu itu aku akan selalu punya uang. Saya bilang, fokus kuliah. Urusanmu bukan urusan uang. Kuliah, selesaikan. Kalau bisa ambil S2, ambil S2. Jangan mikir yang uang, selama Tuhan ada di tahtanya. Saudara, simpan ini, kalau engkau megang ini cara untuk menang kehidupan. Mesti menang, untung terus. Say yes, mari kita tunduk kepala. Aku pengen lagu itu. Saya membawa pikiran saudara untuk prepare. Saudara kerja keras seperti saudara akan mati 100 tahun lagi. Amin. Tapi sudah hidup benar seperti saudara akan mati besok. Wahyu 3 ayat 10, Tuhan akan melindungi engkau. Entah kita terangkat dulu atau tidak terangkat setelah masa kesusahan, tidak penting. Tapi Tuhan akan melindungi. Amin. Waktu semua gelap, Tuhan sedang merencanakan engkau untuk bangkit dan menjadi terang. Amin ya. Haleluya. Kita nyanyi lagu ini. Yesus Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya ajari saudara untuk mengantisipasi tahun depan. Saya berdoa Tuhan mau hiasi saudara. Tuhan mau make over saudara. Amin. Sehingga saudara menjadi terang. Saudara bersinar di tengah kegelapan. Amin. Kalau kita masih ada loh ya. Saudara siap? Amin. Kau hiasi. Saudara nyanyi lagu ini saudara. Tuhan hiasi saya. Tuhan hiasi saya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Hiduplah dengan tujuan ini. Saudara harus menang untuk memberikan orang lain juga menang.
Kalau saudara kalah tidak ada orang bisa belajar dari kita. Kita harus menang. Kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa agar kita menang. Dan hidup untuk Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau perbuat di salib. Kau sudah membebaskan kami dari tawanan dosa, dari rantai, dari racun yang membelenggu menghancurkan kami. Dan sekarang kami hidup untuk firman, kami hidup untuk kebenaran. Kami merdeka untuk menjadi murid-Mu. Kami merdeka atas setiap persoalan yang kami hadapi. Mari kita siap masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang yang bertugas. Bapa, kami tidak hidup dari lambang-lambang. Kami percaya tubuh dan darah Yesus tidak pernah hilang kuasanya. Tuhan, berkatilah roti dan anggur. Jadikan seperti tubuh dan darah-Mu. Kami menerimanya, kami sehat, kami sembuh, Amen. kami kuat, kami berkemenangan di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
sekali jemaat Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, makanlah dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikianlah ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesehatan ilahi, untuk kesembuhan segala penyakit, untuk perlindungan jasmani dan rohani, minumlah dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah diberkati mengatakan amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, sebuah pengumuman dari panitia peringatan ke-32 Gereja Filipi Klaten mengajak semua kelompok sel untuk berpartisipasi pengadaan konsumsi dengan harga paket soto sedap 10.000 dan paket snack 5.000. Misalnya mau membantu 10, 20, 30 dan seterusnya porsi soto sedap atau membantu untuk porsi snack. Partisipasi dapat dikumpulkan melalui ketua kelompok sel maksimal Jumat 26 Agustus. Ulang tahunnya adalah tanggal 31 Agustus dan itu dirayakan 1 kali saja. Ya. Kalau mau ada orang yang bilang aku mau memberikan 1000 porsi soto ya 1000 porsi gitu ya. Makan seanak putu nih ya. Tonggo-tonggo nih kabeh ya. Kita berdoa untuk persembahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan berinvestasi bagi pelebaran kerajaan-Mu di Klaten dan di seluruh dunia. Kami tidak akan pernah kekurangan karena orang yang memberi akan menerima. Amin. Di dalam nama Yesus. Amin.
Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami tidak mau mengandalkan yang lain selain mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau ya Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Yang menguatkan kami Bapa untuk kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Setiap puji-pujian penyembahan kami yang begitu luar biasa. Kami Amin. dapat menikmati hadirat-Mu ada di Amin. tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya kata-kata yang bisa kami ucapkan dengan ucapan syukur kami yang begitu luar biasa. Engkau sudah mau mati untuk kami dan kami bisa menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini Tuhan kami tak lupa dan kami tak berhenti-henti menyerahkan bangsa dan kota kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berdaulat atas bangsa dan kota kami ini ya Bapa. Pulihkan bangsa dan kota kami ini Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin kami pun juga Tuhan, Engkau pakai mereka untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Satu hati kami serahkan gereja kami ini Tuhan. Engkau pakai gereja ini untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan kota kami ini. Amen. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami sudah bisa makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami hidup di dalam Engkau. Amen. Karena begitu besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Bapa, inilah doa-doa yang kami naikkan kepada Engkau. Biarlah kasih dan pertolongan-Mu selalu Engkau berikan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan pulang dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.